cerita tentang kisah cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Barat. Tahu nggak Provinsi Sumatera Barat di mana? Itu adanya di Pulau Sumatera dan ibu kotanya Padang. Biasanya terkenal dengan kota Padang. Jadi ceritanya di Sumatera Barat itu atau di Padang itu ada cerita tentang Malin Kundang. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak tentang Malin Kundang? Nah, ini pernah dengar belum? Belum kan? Udah. Nah, jadi ceritanya tentang Malin Kundang itu yang durhaka sama bundanya. Nih, gini ceritanya. Ada seorang anak namanya Malin. Dia anak yatim. Anak yatim itu nggak punya ayah. Jadi dia cuma hidup sama ibunya berdua. Nah, untuk menghidupkan Malin, ibunya bekerja keras. Ibunya kerja di sawah. Terus dia ngebantu tetangga-tetangganya. Jadi misalnya ada tetangganya yang butuh bantuan untuk nyuci, untuk masak, untuk nyetrika, untuk bersihin kebunnya, ibunya selalu bersedia untuk bantuin mereka semua supaya bisa apa? Dapat uang. Dapat uang, nanti ibunya bisa beliin makanan untuk Malin, bisa beli sekolahin Malin. Sampai suatu hari kata ibunya, "Malin, Bunda pergi ke pantai dulu ya. Siapa tahu ada orang yang memerlukan tenaga untuk mengangkut ikan," katanya gitu. "Kamu baik-baik di rumah ya." "Baik, Bu," kata Malin. Akhirnya ibunya Malin pergi ke pantai cari pekerjaan. Terus Malinnya di rumah sendirian. Aduh, bosen nih sendirian. Aku main keluar Aku main. Ada ayam di luar tuh. Aku gangguin ayam-ayam itu aja katanya. Tahu-tahunya ayamnya marah karena diganggu sama Malin. Dikasih batu, ditimpukin batu. Karena kesakitan katanya gitu. Akhirnya tiba-tiba abis ditimpuk pakai batu sama Malin, akhirnya ayamnya balik badan terus langsung kejar ke Malin. Akhirnya tangannya Malin berdarah karena dipatok ayam. Ibu. Akhirnya ibunya pulang. "Malin, kenapa kamu? Kenapa nangis?" "Tangan aku berdarah dipatok ayam, Bu," katanya gitu. Tuh kan, makanya jangan suka ganggu ayamnya Datuk Firman. Lalu ibunya bilang, "Kamu tidak boleh ganggu ayamnya Datuk Firman. Nanti kalau ayamnya marah ya seperti ini, kamu jadi dipatok. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Kan ibu sudah obatin jarinya. Jadi sekarang kamu istirahat supaya kamu besok bangun dengan ceria." "Aku nggak bisa tidur, Bu." "Kenapa?" "Aku lapar," kata Malin. "Bukannya tadi kamu udah makan singkong?" "Aku nggak mau singkong, aku mau makan nasi," kata Malin gitu. Udah, jangan nangis ya. Nanti ibu carikan dulu ya beras ya. Diam ya.
Kamu baik-baik di rumah ya, ya. Akhirnya ibunya ketok-ketok, tok 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 tok. Datu Firman, ada apa? Datu, bolehkah aku meminta beras untuk makan Malin? Ini, aku punya sedikit beras. Iya, dia nangis nak tuh, dia lapar. Ibunya lagi pergi dulu cari makan, cari beras. Akhirnya ada Datu Firman, tetangganya, yang kasih nasi sepiring. Akhirnya ibunya nyuapin Malin. Ayo, jangan nangis lagi ya. Nah, jangan nangis lagi ya. Nah, lalu sampai akhirnya Malin Kundang, Malin tumbuh besar menjadi seorang anak laki-laki. Dia udah mulai sekolah, Dek. Terus ibunya semakin rajin bekerja supaya bisa menyekolahkan Malin sampai besar, sampai sukses sekolahnya, sampai lulus. Siang malam budanya Malin terus bekerja di ladang, di pantai, di sawah. Nah, sampai suatu hari akhirnya Malin tumbuh menjadi laki-laki dewasa. Terus ada seorang pedagang namanya Saudagar Ali. Saudagar Ali tiba-tiba itu punya kapal untuk kapal laut yang biasa dipakai untuk bawa berdagangannya. Nah, tiba-tiba Saudagar Ali bilang gini, "Nah, Malin, kamu sudah besar, ikut aku dagang yuk," katanya gitu. Wah, tawarannya menarik sekali. Aku bisa ikut jualan, lalu nanti aku bisa menghasilkan uang yang banyak supaya bisa aku bawa untuk ibu, kata dia gitu. Akhirnya dia izin sama ibunya. "Bu, aku diajak untuk berdagang sama Saudagar Ali. Boleh ya Bu? Izinin ya Bu, please ya Bu," katanya gitu. Terus kata ibunya, "Terus nanti bagaimana Bu? Ibu sendirian, ibu akan kangen kamu." Terus kata Malin, "Tenang Bu, nanti kalau aku udah kaya, aku punya banyak uang, aku akan pergi menjemput ibu. Aku janji Bu," katanya gitu. Baiklah kalau begitu. Jaga dirimu baik-baik ya nak. Selamat tinggal. Ya Allah, katanya ibu sambil berdoa. Astagfirullahaladzim. Malin Kundang pergi naik kapal sama Saudagar Ali sambil ibu sambil nangis dan berdoa, "Ya Allah, jagalah anakku," katanya gitu. Akhirnya Malin pergi naik kapal laut sama Saudagar Ali. Dia mau ke negeri seberang, ke pulau seberang. Tapi tiba-tiba di tengah laut ada bajak laut. Dia datang masuk ke dalam kapalnya Saudagar Ali. Terus dia mau ngerampok semua isinya yang ada di kapal itu. Sampai akhirnya semuanya pakai perang. Dan ternyata semuanya mati karena diserang sama si bajak laut. Dan Saudagar Alinya dia terluka. Cuma tinggal Malin Kundang yang bertahan. Dan dia akhirnya bawa Saudagar Ali sampai ke negeri seberang, diantarin ke rumahnya Saudagar Ali. Akhirnya Saudagar Ali meninggal. Tapi keluarganya katanya berterima kasih. "Terima kasih Malin, engkau telah membawa jenazah kakakku pulang. Sebagai tanda terima kasih, maka kami hadiahkan kapal itu untukmu." Wah, jadi sekarang Malin Kundang punya kapal besar. Akhirnya dia pakai kapal besar itu untuk dia berdagang. Nah, lalu sampai akhirnya Malin Kundang kaya, punya banyak uang,
seperti saudagar Ali, sukses berdagangnya. Dan akhirnya dia ketemu sama seorang perempuan yang cantik, putri dari ketua di kampungnya. Nah, akhirnya dia menikahi perempuan cantik itu. Terus perempuan cantik istrinya bilang, ajak dong aku ke kampungmu, aku mau lihat kampung halamanmu seperti apa. Terus Malin ketakutan, untuk apa kamu ke kampung halamanku? Aku sudah tak punya ayah, aku sudah tak punya ibu. Padahal Malin bohong, dia masih punya ibu yang dia tinggalin waktu dia pergi lagi sama saudagar Ali. Tapi dia malu karena ibunya katanya tua, ibunya miskin, ibunya udah keriput. Tapi akhirnya istrinya tetap maksa, oh, tolong dong izinin aku ya, boleh ya, boleh ya, boleh ya, aku ikut ya. Baiklah kalau begitu, Ki, aku akan mengajakmu untuk melihat negeri yang indah, katanya. Tapi di tengah jalan tiba-tiba kapalnya kena badai. Wah, kita harus cari pulau untuk berhenti, katanya gitu, untuk beristirahat dulu karena ini badai, nanti kapal kita bisa terbalik, katanya gitu. Aduh, itu tuh lihat tuh Tuan Malin tuh di sana ada pulau. Bagaimana kalau kita berhenti di sana? Kata Malin, aduh, itu kan pulau kampung halamanku. Bagaimana nanti kalau mereka semua ketemu dengan ibuku? Aduh, bagaimana ya, katanya. Tapi bagaimana lagi? Karena kalau diteruskan lagi perjalanannya, kapalnya bisa rusak. Dan akhirnya nggak bisa lagi nerusin perjalanan. Sampai akhirnya kapalnya berhenti di pinggir pantai di pulau rumah kampungnya Kang Malin. Istrinya mau turun, aku mau turun dulu ya, aku mau lihat-lihat di sini. Jangan, stop. Nggak boleh turun dari kapal. Jangan keluar dari kapal. Kenapa sih? Aku cuma mau lihat-lihat saja. Di sini aja, nggak jauh-jauh. Gitu. Itu di pinggir pantai lagi banyak orang jualan ikan. Tiba-tiba ada ibu-ibu tua lagi lewat bawa mangkok besar isinya ikan, baskom besar isinya ikan. Terus tiba-tiba, bukankah itu Malin anakku? Katanya gitu. Malin, diteriakin sama ibu dari jauh. Aduh, kata Malin dari jauh, itu seperti suara ibuku. Aduh, ketahuan deh. Akhirnya ibunya nyamperin ke Malin. Malin, kamu Malin kan? Katanya gitu. Terus Malinnya bilang, bukan, aku tidak punya ibu seperti kamu, katanya gitu. Kamu Malin tuh, lihat tuh, ini tangan kamu yang luka waktu itu dipatok ayam, kata Malin. Bukan, aku itu luka karena aku ketusuk paku, katanya Malin gitu. Ih, nenek-nenek, katanya gitu. Siapa sih kamu? Udah deh, kamu pergi dari sini. Ayo, cepet kita pergi. Malin jangan pergi. Ibu kangen kamu, Malin. Kembalilah, Malin. Malin lupa. Padahal waktu sebelum dia pergi sama saudagar Ali, dia sudah berjanji katanya kalau dia sudah kaya, kalau dia sudah punya banyak uang, dia akan jemput ibunya. Tapi karena dia malu, dia sombong, dia lupa sama janjinya. Akhirnya dia nggak anggap ibunya. Bukan, kamu bukan ibuku. Sana kamu bukan. Akhirnya ibunya nangis. Ya Allah, maafkan anakku ya Allah. Ya Allah, sadarkanlah ia. Katanya gitu. Tapi ternyata Allah marah. Allah tidak suka sama perbuatan Malin yang nggak mau ngakuin ibunya. Akhirnya Allah kasih, tiba-tiba kakinya Malin nggak bisa bergerak. Aduh, kenapa kakiku?
Akhirnya tiba-tiba kakinya Malin ngeras jadi batu, terus naik sampai ke badannya. Akhirnya ada gini nih, nih tiduran gini nih. Osla dulu lah, Osla. Dia tidur gini nih lah, ada batu kayak orang tiduran gitu. Wah, karena kan Malinnya berusaha untuk pergi kan, tapi kakinya udah jadi batu. Akhirnya seluruh badannya Malin seperti lagi sujud gitu, minta ampun, jadi batu. Nah, makanya sekarang nih katanya ada batu yang menyerupai bentuknya Malin Kundang itu di pantai yang bernama Ayam Manih di Sumatera Barat gitu. Jadi kita nggak boleh melupain orang tua kita, walaupun orang tua kita udah peot, udah tua, terus udah misalnya orang tuanya nggak punya uang, nggak boleh kita lupa sama orang tua kita. Oke? Karena kata Allah, kalau ridha Allah, ridha orang tua. Jadi apa tuh? Kok lidah? Ridha Allah, ridha orang tua. Jadi ridha Allah, ridha orang tua. Jadi Allah senang kalau orang tuanya senang. Jadi kita harus selalu bikin orang tua kita senang supaya Allah juga senyum sama kita. Oke? Oh iya, dia nangis. Gitu.